Azab kubur siap menanti, jangan sampai hati mati. Hey, semuanya dengar, masyarakat harus cerdas, memilah-milih berita, dan jangan mudah percaya. Masyarakat ayo buka mata, jangan mudah terprovokasi berita. Cek dulu, jangan asal percaya, cari sumber yang benar-benar. Jangan mudah bertobatlah. Semuanya dengar, sebar hoak dosa besar. Azab kubur siap menanti, jangan sampai hati mati. Hey, semuanya dengar, masyarakat harus cerdas, memilah-milih berita, dan jangan mudah percaya. Masyarakat ayo buka mata, jangan mudah terprovokasi berita. Cek dulu, jangan asal percaya, cari sumber yang benar-benar. Jangan mudah bertobatlah. Semuanya dengar, sebar hoak dosa besar. Azab kubur siap menanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hadir viral tapi hoax. Saya Greg Porto Sigit akan bersama-sama kita membahas beberapa peristiwa, informasi yang beredar di tengah-tengah Anda. Apakah peristiwa itu fakta atau hoax? Ini penting untuk kita lakukan supaya kita tidak tersesat di dalam hutan belantara hoax. Apalagi dalam suasana duka sekarang, bencana banjir yang terjadi di beberapa daerah, khususnya di daerah Sumatera, yang banjirnya sering terjadi, bukan hanya tahun ini, beberapa tahun lalu juga terjadi banjir. Kadang informasi yang digelontorkan itu adalah informasi yang sudah lama, dan selalu saja terjadi beberapa hal yang menarik dari setiap peristiwa. Karena itu kita coba bedah informasi yang ada di tengah-tengah Anda. Apakah Anda menerima atau Anda mengirimkan informasi hoax atau informasi yang fakta? Saya seperti biasa bersama dengan pemeriksa fakta dari AJI Jakarta, Bang Asnil Bambani Amri. Apa kabar, Bang? Baik, Bang Gai, apa kabar? Baik, alhamdulillah, Bang. Ini setiap bencana Siap. selalu muncul. Ya. Selalu muncul. Ya, pasti. Dan yang mengerikan adalah publik percaya informasi tersebut. Benar. Gitu. Dan saya dapat cerita itu juga, Bang. Jadi ada video yang itu ada hiu di banjir gitu ya. Ya. Hiunya masuk, seolah-olah masuk perumahan. Padahal itu adalah AI, tapi ketika itu disampaikan di WhatsApp grup di lokasi banjir, ada dapat cerita dari kawan, itu warganya akhirnya takut dievakuasi. Karena takut ada hiu Takut itu. ada hiu itu. Termasuk kemarin ada informasi adanya binatang buas. Macan ya, Macan di ya. tengah banjir. Nah, kita mungkin pasti Anda terima karena gambar ini viral sekali di Iya. di laman kita, karena kita kan selalu update banjir nih. Tiba-tiba muncul itu, dan itu apakah itu informasi yang fakta atau informasi yang hoax? Ada yang fakta juga. Ada yang fakta juga ya. Nanti kita lihat ya. Ada beberapa hal yang akan kita bahas, termasuk soal seorang menteri yang lagi viral sekarang, yaitu Zulkifli Hasan, yang kemarin gendong-gendong Beras. beras. Itu saya mengingatkan pada Umar bin Sama Khattab. itu. Wih. Ya,
luar biasa. Umar bin Khattab itu kan membandingkannya lu. saya ingat Umar bin Khattab saya. Karena ceritanya Umar bin Khattab itu kan lagi berkeliling nih seorang khalifah, ada warganya yang kelaparan. Tapi Umar bin Khattab itu di rumahnya hidup sederhana, Bang. Iya. Beda. Bu, lagi masak apa, Bu? Saya masak batu. Kenapa? Biar anak saya bisa makan. Kemudian si Umar di gudang diambil, dibopong sendiri gitu. Jadi, luar biasa ya. Zulkifli Khotop ini kayaknya. Luar biasa. Tapi kan Umar bin Khattab dia hidup sederhana. Gitu Iya, dia hidup sederhana ya. Beda dengan bapak kita yang satu ini. Itu terkait dengan Zulkifli Hasan yang katanya memuji Pak Jokowi setinggi langit. Itu fakta atau benar, bahkan menyamakan dengan Nabi, termasuk juga soal kemunculan harimau di tengah bencana dan Denny Indrayana yang mengatakan bahwa Jokowi terlibat pembakaran rumah hakim di Medan. Yang pertama, Bang, terkait dengan informasi yang cukup menarik dan ramai, yaitu Roy Suryo yang dihukum 12 tahun penjara kasus tuduhan ijazah palsu. Itu fakta atau hoax? Sudah pasti kalau dalam konteks saat ini itu palsu dan itu hoax. Karena belum masuk pengadilan ini barang. Baru tahap penyelidikan. Jadi memang kasus ini belum sampai ke pengadilan. Belum ada di meja hijau lah, belum ada prosesnya di meja hijau atau di pengadilan negeri. Kalaupun ada memang video yang beredar terkait dengan keputusan Roy Suryo dinyatakan bersalah, itu bukan terkait ijazah. Ini terkait dengan tahun 2021 Roy Suryo pernah dipersoalkan masuk masalah pidana Undang-Undang ITE. Ya, karena mengganti wajah patung Buddha jadi wajahnya Jokowi. Jadi meme kan, dan itu dipersoalkan dan dianggap melanggar undang-undang juga. Dan ini hakimnya itu membacakan keputusan itu, bukan keputusan soal ijazah. Iya, ijazah Pak Roy Suryo CS itu baru jadi tersangka. Ya, belum sampai ke terdakwa ataupun terpidana. Dan itu masih panjang ya prosesnya? Panjang itu, bisa berbulan-bulan itu. Masuk ke penyidikan, sidang pertama, pembelaan, eksepsi dan seterusnya. Belum lagi banding atau dia minta pra peradilan ya. Panjang. Jadi ijazah aja udah setahun ini kan. Jadi video yang beredar itu video waktu vonis Roy Suryo ketika ya tersangkut masalah hukum, membikin meme terkait dengan mengganti wajah patung Buddha dengan wajah Jokowi. Berarti Roy Suryo memang dari dulu sangat concern sama Pak Jokowi, mungkin karena sayang kali ya. Udah lama sekali Roy Suryo meneliti sosok yang bernama Pak Jokowi ini. Sampai ke ijazah-ijazahnya juga diteliti ya, luar biasa. Sebenarnya anak-anaknya juga diteliti anak-anaknya ya. Sampai ke Singapura loh. Ke Australia. Ke Australia loh. Sampai berangkat ke Australia untuk melakukan penyelidikan. Pakai dana pribadi tuh ya. Yakin? Iya, maksudnya pribadi dia atau pribadi orang. Ya bisa jadi kan? Sih dana pribadi dia atau dana pribadi orang lain. Kita nggak tahu. Tapi memang kita harus entah kagum, salut atau apa gimana ya? Ya harus kita hormati. Iya, sebegitunya ya mencari kebenaran. Ya kita hormati sebagai bentuk pencarian kebenaran ya. Ya. Jadi dan di negeri demokrasi mah orang bebas-bebas aja ya untuk melakukan apapun. Dan semua punya hak untuk melakukan itu. Iya. Termasuk juga Pak Jokowi punya hak juga untuk membela diri ya. Dengan cara dia sendiri ya. Gitu. Ya, kita demokrasi kita harus menghormati. Meskipun kita kadang bingung, kadang bagaimana, cuma ya karena negeri kita udah menganut sistem ini, maka semua orang berhak untuk menemukan jalan kebenarannya sendiri, dan semua orang juga berhak mempertahankan kebenarannya sendiri. Jadi dan ujungnya adalah putusan pengadilan. Ini videonya ada di mana, Bang? Banyak deh, Bang, beredar di Facebook, juga beredar di TikTok.
Nah, di Facebook ini video ini ngambil dari Kompas TV ya, salah satu yang menayangkan keputusan pengadilan undang-undang ITE itu. Kalau mau didengar sih ya ada sih. Nah, memang suaranya itu ada, Iya, iya. videonya ada, itu tanggal 28 Desember 2022. Jadi ini kasus lama yang kemudian dipakai lagi bikin hoax terkait ijazah. Ya, jadi videonya ada, hakimnya ada, peristiwanya ada, cuman kejadiannya Ya, pada tahun 2022 dan kasusnya adalah kasus undang-undang ITE yang diganti cuma captionnya aja ya. captionnya. Dan itu yang paling efektif memang untuk membuat informasi hoax kalau kita tidak jeli atau orang tidak mengikuti kasusnya karena mungkin kesibukan, dia cuma tahu bahwa Roy jadi tersangka, Ya. terus tiba-tiba langsung ada pengadilan, mungkin ada juga yang percaya ya, gitu. Dan ini bukan AI ya, videonya asli, cuman Asli ya? konteksnya aja diganti. Oke, baik Bang. Ya. Roy Suryo dihukum 12 tahun penjara karena tuduhan ijazah palsu adalah hoax. Hoax. Nah, Roy Suryo dan Dr. Tifa, Rismond dan kawan-kawan itu baru ditetapkan sebagai tersangka oleh Udah gelar perkara Polri. belum ya? Belum. Jadi belum sampai masuk ke pengadilan. Mungkin nanti masuknya bulan Ramadan kali ya. Atau sebaiknya kalau jangan bulan Ramadan lah, nggak baik ngomongin orang ya. Oh, Kita bisa batal puasa kita. Oke, berikut adalah fakta atau hoax. Puan Ya. Maharani dan Megawati Soekarno Putri mengancam akan melengsarkan Purbaya Yudi Sadewa. ini berat. Ngeri nih, ngeri. Ngeri. Padahal Panas, bola panas. padahal udah nggak ada oposisi ya. Jadi memang ada lagi-lagi di Facebook ini sama dengan yang tadi informasi salah yang disampaikan oleh narasi tentang Mega dan Puan peringatkan keras Purbaya. Terus kemudian seolah-olah Purbaya bilang juga saya nggak gentar. Iya, gitu. iya. Jadi kayak adu domba lah sebenarnya. Kesimpulan dari konten itu adalah adu domba, tayang di Facebook di beberapa akun, salah satunya akun Cerita Kita. Di situ narasi menyebutkan Megawati dan Puan jangankan sekelas menteri katanya gitu ya, sekelas presiden pun kami lengserkan, itu versinya. Dan itu ternyata informasi ini itu tidak ada. Informasi Puan dan Purbaya barengan itu ketika mereka ada di acara pemusnahan narkoba waktu itu sebulan yang lalu. Oh iya. Purbaya dan Puan. Jadi seolah-olah nih Megawati dan Puan manggil Purbaya dimarah-marahin gitu ya? Yes, jadi itu malah iklan dulu. Jadi konteks video yang dibikin ini seolah-olah ada pertemuan antara Purbaya dan Megawati dalam satu forum karena kan antara pemerintah dan eksekutif nih gitu ya. Nah, pertemuan terakhir yang saya lacak di pemberitaan media mainstream itu sebulan lalu. Itu pemusnahan narkoba kalau nggak salah. Yang waktu itu di Polda Metro kalau nggak salah ya? Atau di Mabes Polri ya? Iya. Oh iya. Mungkin di Mabes yang Polri. Yang ada Pak Prabowo hadir kalau nggak salah. Prabowo hadir di situ, Purbaya juga hadir, Puan juga hadir. Itu pertemuan kedua orang itu. Nah, jadi tidak ada fakta yang mempertemukan Purbaya dan Puan dalam satu acara. Forum. Nah, kalau perjelasannya seperti ini pasti resmi ya. Kalau misalkan DPR berhubungan dengan Purbaya sebagai Menteri Keuangan, setidaknya itu adalah dalam forum dengar pendapat gitu. Ya. Nah, ini belum ada melihat ketua DPR si Puan melakukan itu. Dan Megawati pun kan posisinya sebagai ketua umum partai ya. Iya. Jadi nggak mungkin juga ketua umum partai marahin menterinya, kecuali kalau menterinya dari PDIP mungkin ya. Atau presidennya. Atau ya, jadi kalau menterinya dari PDIP sebagai ketua umum partai bisa tuh ketemuan kan berapa kali. Benar. Kayak Julhas misalkan manggil menteri dari PAN ngobrol gitu. Kalau ini kan PDIP nggak ada calonnya kan, nggak ada wakilnya kan di kementerian. Itu satu, fakta itu nggak ada.
Nah, yang kedua, fakta kedua adalah Purbaya juga tidak ada berkomentar soal Puan maupun Megawati. Tidak ada fakta itu juga soal jawaban dia, saya nggak ambil pusing Iya, gitu iya, ya. iya. Nah, itu nggak ada. Jadi Jadi ini informasi yang berdiri sendiri ya. yang datang tiba-tiba sesuai dengan si pemilik konten ini gitu ya. Jadi ini pure konten yang memang ngadi-ngadi, ini Ngadi-ngadi ya, nggak ada sumber, nggak ada fakta, nggak ada nggak ada, kalau ada asap pasti ada api gitu kan, Iya. ini nggak ada gitu. Itu alasannya apa sih? Jawaban cerdas Purbaya, saya lebih dari sejalan, bahkan saya langsung dengan rakyat bukan dengan wakil rakyat. Oh iya, iya. Jawabannya seperti itu, seolah jawabannya seperti itu. Padahal itu tidak, fakta itu juga tidak kita ada. temukan. Dan alasan Megawati sama Puan marahin Purbaya juga nggak ada. di Juga situ. nggak ada. Paling yang urusannya PDIP dengan Purbaya itu ketika kadernya Dian Apitupulu ya, yang meminta Purbaya untuk mengizinkan thrifting. Yes, dengan alasan ini Dengan perut alasan, banyak orang gitu ya. thrifting itu disukai oleh rakyat Indonesia, melibatkan pekerja yang cukup banyak dan mereka juga membayar pajak katanya. Jadi itu aja tuh paling, cuman sama Purbaya sempet kalau itu direspon ya sama Purbaya ya, Ya, bahwa itu direspon. dia tidak peduli kalau barang yang ilegal itu adalah barang haram, kalau haram ya haram aja, nggak bisa barang haram bayar pajak jadi halal katanya. Seperti misalkan dia kasih contoh ganja itu kan barang haram, Ya, ilegal, terus dia mau bayar pajak ya kan tidak langsung dia jadi barang yang halal kan, gitu. Jadi kira-kira begitu jawaban. Tapi kalau untuk yang Megawati dan Puan ini memang tidak ada sangkut pautnya soal itu. Memang Purbaya ini lagi jadi fenomena ya. Jadi omongannya pun bisa di kiri, bisa ke kanan, dan bisa dikaitkan dengan apapun. Cuma untuk yang ini kita sudah membedah bahwa tidak ada satupun event atau pertemuan yang mempertemukan Purbaya, Megawati, dan Puan Maharani, kecuali awal-awal dulu bulan lalu ketika pemusnahan narkoba di Mabes Polri, itu pun di event resmi ada Prabowo Subianto. Jadi tidak ada pertemuan khusus. Dan ini terjadi juga di Facebook Pro ya kayaknya ya. Iya. Emang pengen nyari duit nih orang ya. Tapi ada juga yang hoax lain soal Purbaya, Bang. Yang mana tuh? Yang Purbaya tolak usulan DPR RI terkait pajak baru yang membebani rakyat ya, itu. Jadi ada informasi juga terkait dengan Purbaya, yaitu bahwa Purbaya berdebat panas dengan DPR ya. Ya. Karena DPR ini fotonya foto kembali Puan dan Purbaya juga. Jangan-jangan sama yang bikin itu. Wah, tapi kayak cocok ini 2029. Jadi DPR itu informasinya DPR mengusulkan pajak baru. Ya. Terus Purbaya menolak. Ya. Seolah-olah seperti itu ya. Gitu ya. Ya karena Purbaya lagi jadi heroik ya. Dianggap membela rakyat. Jadi orang semuanya lagi gandrung sama dia, sehingga para pembuat hoax pun juga punya cantelan yang kuat nih buat Purbaya. Ya. Jadi semua orang yang melawan dijadiin konten. Nah, ini tapi faktanya gimana? Bener nggak ada perdebatan? Ini Bang dapat penjelasan langsung dari stafnya dia kan? Iya, dapat langsung. Kalau penjelasan dari staf tersebut itu menyatakan tidak pernah menyatakan tidak mengkonfirmasi ada peristiwa ini gitu kan. Jadi stafnya nanya ke Purbaya, cuma Purbaya jawab, ya itu tidak benar. Saya tidak pernah berdebat dengan DPR untuk membahas soal kenaikan pajak segala macam. Iya, tidak pernah ada peristiwa DPR mengajukan pajak baru ke Kementerian Keuangan kan, dalam penjelasan dari stafnya Purbaya ini. Artinya tapi di beritanya ini disebutkan tegas Purbaya saat dikonfirmasi di Jakarta. Ngadi-ngadi juga. Kalau Purbaya ngomong begini, artinya semua media mainstream yang suka naikin Purbaya pasti ambil ya. Ini nama medianya apa sih, Nil? Yang naikin Nil? Newsline.id. www.newsline.id. Line itu line apa lan? Lan. Newsline. Coba cek pemretnya, namanya jangan-jangan di belakangnya lan juga. Ya, begitulah.
Mislanded cek sendiri aja lah. Oke. Nggak tahu ini apakah sudah ada konfirmasi atau enggak, saya nggak tahu ya. Ya, Ini harusnya nama penanggung jawabnya namanya Sukarlan. Berarti memang nih media dia ya, Newsland. mungkin Ya, Newsland. Kecuali kalau dia bilang Newsline, garis berita ya. Kalau ini Newsline, beritanya Sukarlan. Pajak baru. Ya, Kita coba media lagi ya yang lain. kita cek lagi nih ya. Ini kan kita baru dari bantahannya Pak Purbaya langsung ya. Iya. Bahwa Pak Purbaya bilang tidak ada pertemuan itu dan tidak pernah ada statement tersebut. Itu adalah informasi hoax. Karena kita juga belum pernah mendengar adanya kenaikan pajak yang diusulkan oleh DPR. Kalau ada pemberitaan yang ada, itu DPR menyinggung soal pajak. Tidak ngomong di sini soal Kenaikan pajak baru. Ya, jadi ada media-media mainstream menulis Purbaya memang dicecar soal pajak, tetapi bukan pajak baru. Ya, tapi dia dicecer kenapa penerimaan pajak terus turun kalau nggak salah tuh. Saya terakhir lihat. Kemudian Purbaya bilang pajak akan naikin. Bilang lah kan ekonominya lagi kurang baik gitu. Ekonomi yang kemarin Bapak kemana aja gitu. Jadi bukan membahas soal adanya pajak baru. Ini banyak juga menulis ini tidak pernah ada peristiwa itu, saya dan DPR. Oh, udah ada bantahan dari Purbaya juga. Ya, ada bantahan ya. Jadi beberapa media sudah menjelaskan tidak ada peristiwa Purbaya berdebat panas dengan DPR karena adanya pajak baru. Ya. Dan setiap rapat kerja RDP antara DPR dan Purbaya selalu disiarkan live di TV Parlemen. Ya. Dan TV Parlemen biasanya ditembakkan ke beberapa stasiun TV yang lain, terutama di channel YouTube ya. Karena semua orang akan mendengar dan menonton informasi tersebut dan kita tidak pernah menyaksikan adanya perdebatan keras soal kenaikan pajak yang dilakukan oleh DPR dan didebat oleh Purbaya. Bang, ini yang Purbaya berdebat itu adanya di portal Newsline itu atau ada di YouTube? Atau dia udah nyebar kemana-mana? Kalau dicek di sini di portal itu, tapi ada kemungkinan ini diambil kemana-mana. Karena kalimatnya sama, saya tidak akan tunduk. Yang waktu Megawati sama itu juga sama, dia kalimatnya juga gitu. Purbaya _2, saya tidak akan tunduk. Bisa jadi. Jadi ada narasi sepertinya ini ada dua ya, sudah dua hoax yang menghubungkan, yang berusaha membuat seteru ya, membenturkan antara Purbaya dan Puan Maharani dan DPR ya. DPR. Apakah sengaja atau tidak ya? Kalau menurut saya mereka yang memanfaatkan Purbaya sebagai newsmaker, sebagai pendulang AdSense yang nontonnya begitu banyak sehingga apapun yang disampaikan Purbaya mau palsu mau asli itu pasti dimakan sama banyak orang. Oke ya. Oke Bang, informasi bahwa Puan dan Megawati ancam akan lengsarkan Purbaya, kita nyatakan hoax ya. Termasuk soal Purbaya yang berdebat dengan DPR yang meminta kenaikan pajak baru juga kita nyatakan hoax. Oke. Lanjut, ini ada menteri favorit Furkon ini. Di zamannya. Fakta atau hoax? Zulkifli Hasan memuji Jokowi setinggi langit setara dengan Nabi Musa alaihissalam. Waduh. Ini saya kalau udah ada orang yang membanding-bandingkan seperti Nabi ini luar biasa. Ya. Apalagi kalau ada pejabat yang ngomong gini, saya akan pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Ini orang kayak kuat aja bertanggung jawab di akhirat. Jadi kalau di dunia orang bisa nyogok, nih kalau di akhirat malaikat nggak bisa disogok. Benar. Jadi ini lagi ya di Facebook muncul beberapa hari yang lalu ketika nama Zulkifli Hasan lagi trending ya. Iya. Apa dong trendingnya? Trendingnya itu Bang Zulkifli ini lagi nenteng beras.
Sama itu nyedot bersihin bersihin lumpur lumpur. bersama anaknya Zita Anjania. Ya, Jadi Pak Zulkifli Hasan nenteng beras, kemudian yang belakang tuh staf dan keamanan nggak nenteng apa-apa. iya. Terus difoto dari Difoto dari kejauhan, depan. kemudian sampai rumah, kemudian untuk bantuin warga. Ya kita Kalau sibuk. saya sih nggak lihat fotonya bang, lebih nggak lihat detail fotonya. Saya lebih suka lihat komennya. Kalau saya lihat fotonya, memang fotonya heroik sekali. Itu kalau dibikin kartun buat film tuh keren banget. Keren banget. Keren banget tuh. Tapi komennya harus masukin dong. Komennya saya nggak kuat bacanya. Nggak kuat ya. Jadi komen netizen tuh lebih kejam daripada Lebih tajam dari pisau silet. lebih tajam dari silet. Ngeri bener. Komennya dahsyat bener. Dahsyat bener. Jadi ada screenshot ya berita, seakan-akan ada berita tentang Zulkifli ini. Itu dia menyebutkan ya mirip Nabi Musa gitu kan. Dan kita cek Zulhas bilang bahwasannya Jokowi mirip Nabi Musa. Nah, bukan yang tadi ya. Ini beda lagi konteksnya. Nah, Kalau yang tadi mirip Umar bin Khattab. Ini angkut beras kan Umar bin Khattab. Kalau ini itu nggak ada faktanya ya, nggak ada faktanya. Emang lihat Umar bin Khattab enggak, menurut cerita. Oh, begitu. Menurut cerita Umar bin Khattab itu nenteng gandum untuk dibagikan kepada warga yang kelaparan karena dia tidak mau nanti di akhirat dituntut Iya, bahwa ada warganya kelaparan. Meskipun dia dijamin masuk surga, iya. tapi dia merasa itu nanti Tuhan akan marah nih sama dia. Benar, Makanya benar. dia nenteng itu. Jadi cerita itu ya. Nah, ini ceritanya nggak beda nih. Jadi ada screenshot. Ini yang Nabi Musa ya. Itu yang Nabi Nabi Musa Musa bahwa Zulkifli Hasan menyebut bahwa Jokowi adalah sosok yang mirip dengan Nabi Musa. itu hoaxnya. Itu hoaxnya. Jadi memang kita udah cek ya. Jadi ada screenshot berita ini bener apa enggak gitu Ya. ya. Memang ada screenshot, setelah kita cek itu nggak bener. Bang. Screenshotnya apa isinya? Nah, aslinya nih itu tayang di salah satu media online demokrasi.id. Judul berita aslinya itu adalah IQ warga RI tertinggal dari Malaysia. Zulhas .2 makanya kita kasih MBG. Oh. Itu judul aslinya. Fotonya sama, di screenshot itu juga ada tanggal, ada nama penulis. Sorry, ada tanggal, ada waktu, dan fotonya juga sama. Oke. Ini kita ulang ya buat teman-teman paham nih. Ini ada informasi screenshot, bunyinya begini, saya bacain ya Bang ya. Oh, nanti Ah, nanti dikutip ya, lagi. enggak. Nih bunyinya gini nih. Julhas puji Joko Widodo. Nih kita kutip ya dari ini di Facebook. Di Facebook Pro ya. Screenshot ya. Ada gambarnya Julhas, ada gambarnya Pak Jokowi lagi pakai pakaian imamah khas Arab Saudi ya. Julhas puji Joko Widodo sudah mirip Nabi Musa, cuma sayang belum punya mukjizat tongkat untuk membelah laut. Ya. Lucu aja. Itu. Nah, ternyata ini screenshot dari medianya apa, Bang? Demokrasi.id. .id. Gambarnya sama, ada Julas lagi pidato, ada mic juga, baju warna putih, backgroundnya biru, tapi isinya bukan soal Nabi Musa. Isinya soal MBG. IQ rakyat Warga Indonesia RI tertinggal dari Malaysia. Julhas .2, makanya kita kasih MBG. Jadi teks judulnya diganti. Ini sederhana sih, pakai inspect elemen itu bisa dilakukan. Ya, cuma ganti judul doang kan ya? Ganti judul doang. Terus tambahin foto Jokowi di bawah. Dan tapi komen-komen banyak orang percaya, Bang. Ya maklum lah literasi kita, apalagi banyak yang juga. ngomong Julhas, dia tahu bener ya, karena Pak Julhas sangat dekat dengan Pak Jokowi ya. Ya, dan apalagi sekarang lagi trending. Jadi pembuat hoax juga ngerti yang namanya trending, newspack, dia tahu apa algoritmanya lagi mau kemana gitu. Begitu dipakai udah pasti orang banyak yang nonton. Luar biasa Julhas nih, menjadi fenomena ini. Tapi ada juga yang menjadi lucu-lucuan juga. Jadi melihat wah ini lucu kayaknya. Jadi memang ketika melihat Zulhas heroik kemarin itu, wah ini beras. kayaknya
menarik nih Zulhas dijadiin konten lucu-lucuan gitu. Maksud dia mungkin lucu gitu ya. Ya. Tapi publik atau audiens menanggapnya serius gitu. Ya. Dan di komennya Bang, saya lihat banyak banget. Gila tuh sampai bla 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 gitu. Akhirnya seperti itu. Mungkin dia pengen lucu-lucuan aja deh. Setelah bawa beras, Julhas akan bawa gandum. Bawa gandum ke Ya, misal. Ya. Itu pasti orang percaya itu. Tapi soal Julhas nenteng beras tuh bener ya. Itu Karena benar, faktanya benar. fotonya ada di mana-mana, ada di media mainstream. Tapi kita nggak tahu itu rekaan atau gimana, kita nggak tahu. Kita nggak tahu apakah itu di mana sih? Aceh ya? Di Riau kalau nggak salah. Dia berkunjung ke Itu di Tenteng-Tenteng, bertemu dengan warga, dia menyapa warga, dia ngobrol, itu memang bener adanya. Ya. Dan foto ini bahkan ada satu komen bilang ini saya nobatkan sebagai a picture of the year. Padang dia kemarin 2 hari yang lalu. Padang ya. Jadi memang foto terbaik di tahun 2025. Itu foto terbaik katanya. Ya, kayaknya bisa mengalahkan foto gorong-gorong. Iya. Gorong-gorong fotonya masih ada nggak ya? Ada, berseliweran tinggal Google aja ketemu tuh. Tapi ini kalau nanti Julhas jadi presiden, foto itu bisa jadi bersejarah loh. Oh iya. Kan kemarin ketika Pak Jokowi jadi presiden, setelah dia lengser, ada meme banyak tuh. Tiap ada gorong-gorong tutup aja. Gitu. Oh, okay. Takut ada orang lagi yang masuk. Nanti kalau presiden Julhas lagi jadi gitu. presiden, beras bukan karung lagi. Iya. Awas nanti ada ngikut. Diganti ember semua. Beras masukin ember. Oke. Kasihan beras sama gorong-gorong. Iya, beras nggak salah mas. Oke. Informasi bahwa Zulkifli Hasan memuji Jokowi seperti Nabi Musa, cuma saya tidak bertongkat dan tidak bisa membelah laut. Kita nyatakan hoax ya. Hoax. Oke. Oh, ini ada yang ketinggalan tadi nih. Ya. Satu soal informasi fakta atau hoax. Denny Indrayana sebut Jokowi terlibat pembakaran rumah Hakim PM Medan. Kita ketahui bahwa hakim di Pengadilan Negeri Medan ini rumahnya dibakar atau kebakaran, kita nggak tahu. Setelah hakim ini meminta Bobi Nasution sebagai mantan Presiden Jokowi itu dihadirkan sebagai saksi. Beberapa hari kemudian rumahnya terbakar malam-malam. Kemudian banyak orang mengaitkan informasi ini dengan mengaitkan kebakaran ini dengan statement si hakim yang meminta Bobi Nasution hadir sebagai saksi. Tapi ini belum ada faktanya bahwa itu punya keterkaitan. Kemudian muncullah informasi terbaru soal bahwa pembakaran itu melibatkan Jokowi, disampaikan oleh pengamat hukum Denny Indrayana. Kebetulan Denny Indrayana adalah salah seorang kuasa hukum ya. Tim kuasa hukum dari Rosuryo, Tifa dan juga Respon. Ya, informasi hoax sih Bang. Kita telusuri dari ini medianya Demokrasi News lagi. Oh masih ya Demokrasi masih media yang sama. Polanya sama, jadi judulnya diganti. Judul aslinya itu diganti. Denny Indrayana bilang .2 Jokowi terlibat pembakaran rumah Hakim Kamozaro Waruwu di Medan. Katanya begitu. Nah ini judul itu benar-benar diganti sama si penulis konten ini, si pembuat konten ini. Jadi tidak ada fakta Denny Indrayana menyebut itu. Kalau di sini disebutin seolah-olah ini adalah screenshot berita. Berita aslinya bukan begini Bang. Nah berita aslinya itu adalah update pembakar rumah Hakim PN Medan Kamozaro Waruwu ditangkap. Ini sosoknya. Dan di berita itu adalah sosok yang kemudian menjadi pelakunya itu adalah sopir pribadi dan 2 rekannya. Oh, sopir pribadinya si hakim? Iya. Oh, udah ketangkap ya? Udah tangkap oleh Satreskrim Poltabes Medan. Tanggal 18 bulan kemarin. Nah, cuman si hakim ini bilang apakah ada aktor intelektualnya? Oke.
Karena si Dia cuma pesuruh aja baru gitu ya. pesuruh aja, sopir ini kan baru pesuruh aja seperti itu. Pelakunya sopirnya berarti orang deket juga dong ya. Sama 2 pelaku. Tapi motifnya apa ya kira-kira dua orang ini? Apakah telat gajian? Apakah sakit hati? Atau apa kita nggak tahu ya. Belum diungkap sama polisi ya. Belum sempat diungkap. Si Kamo Zaro juga belum mau berkomentar karena ini masih berproses hukum. Oke. Cuman dia berharap ya kalau aktor intelektualnya juga diangkat. Nggak tahu apakah aktor intelektualnya berhubungan dengan kasus yang dia tangani atau tidak ya. Kita nggak tahu Dan juga. kasus yang mana kita nggak tahu juga. Ya benar, karena di hakim pasti banyak kasus yang dia tangani. Nih, sopirnya mesti dijagain nih bang. Jangan Jangan sampai bunuh diri. Iya kan? Ya benar. Takutnya kan dia stres kan. Benar. Dia stres karena di penjara, dia banyak pikiran, anaknya belum makan, istrinya, terus dia mumet, kemudian dia pakai celana Ya. atau pakai dapat tambang dari mana gitu, Ya benar. tiba-tiba dia bunuh diri, gantung diri maksudnya. Iya, dan akhirnya nggak terungkap aktor Aktor intelektual intelektualnya. misalkan. Jadi kalau bisa jangan ditinggal sendiri yang kayak gini. Jadi mesti bareng-bareng terus. Dan Yes. CCTV dinyalain semua. Biar enak kita. Nah, tapi Bang, meskipun model hoax yang mengedit judul ini sudah bukan barang yang baru dan itu paling gampang dibuat. Ya. Tapi banyak aja orang yang tertipu ya. Iya. Karena memang dia mengambil medianya. Gambarnya juga ada, cuman judulnya aja yang dia ubah. Tapi ternyata di komen-komennya banyak orang percaya. Yes, benar. Ini di like 2000-an orang, di komen 500-an, di share 378. Waduh. Komen 500, share 378, yang nonton 3000. Itu hoax udah mantep banget tuh hoax. Udah mantep banget itu. Itu di Facebook. Di Facebook. Facebook Pro. Jadi Bapak Ibu, ini ada informasi palsu, informasi hoax yang orang yang bikinnya dapat keuntungan dari informasi yang dia bikin karena yang nontonnya juga lumayan banyak, belum lagi yang nge-share. Nah, kalau ini terus yang terjadi, maka orang yang bikin hoax akan dapat keuntungan banyak, dia akan bikin terus. Ya. Kenapa kita harus resah dengan ini? Meskipun kita tidak menyukai seseorang, bukan berarti kita bisa menjolimi orang itu dengan memberikan dia label atau informasi yang palsu atau salah, karena itu zolim, nggak boleh gitu. Jadi kalau ada orang yang kita tidak suka, ya udah, dia mau gimana biarin aja gitu. Dan kalau dia melakukan kesalahan besar, ya baru dilaporkan ke pengadilan, bukan dengan memberikannya informasi palsu yang tidak dia kerjakan dan dia tidak melakukan apapun. Itu kurang bagus juga, karena dampaknya bisa bahaya, Nil. Iya, benar. Takutnya ada orang marah sehingga keselamatan orang yang bikin hoax itu jadi terganggu kan. Bahaya sekali gitu. Apalagi kalau orangnya itu bukan seorang menteri atau dia cuma orang biasa, dokter atau pengacara, ya. Dibuat informasi hoax bahwa dia playboy, bahwa dia melakukan pelecehan segala macam, padahal itu tidak benar, bisa berujung kematian kayak di India. Iya. Ya, di India begitu kan ya? Benar. Ada disebut penculik gitu. Penculik, padahal dia tidak menculik. Ya. Kemudian ketemu di jalan sama orang, dibunuh sampai mati, meninggal. Kalau di kita ya itu ada menteri yang dituduh guru. Oh ya, dianggap tidak peduli dengan guru. Tidak peduli dengan guru. Kemudian dihujat sama netizen. Kemudian rumahnya andil dalam kemarahan itu dengan pembakaran sampai dicopot dari jabatannya. Rumahnya dijarah ya. Rumahnya dijarah gitu. Padahal menteri itu tidak ngomong seperti itu, tapi itu adalah buatan AI. Semoga Anda yang membuat AI tentang Bu Sri Mulyani waktu itu bisa bertobat ya, karena Bu Sri Mulyani tidak mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan guru. Bukan itu intinya. Oke. Informasi yang menyebutkan Denny Indrayana sebut Jokowi terlibat pembakaran rumah hakim di PN Medan. Kita nyatakan hoax. Lanjut. Ini terkait perseteruan Indonesia dan Malaysia. Ada informasi beredar yang cukup mengagetkan.
informasinya Indonesia menembakkan rudal ke Malaysia. Indonesia punya rudal nih. Rudal ada, Bang. Rudal ada ya. Bom atom yang nggak ada ya. Oh, bom atom nggak ada. Ya. Nuklir yang nggak ada. Indonesia sama Malaysia ini jaraknya cukup dekat ya. Dekat, cuman batas tanah doang. Batas tanah kalau yang di Kalimantan Utara dan batas selat Laut. laut kalau yang di kawasan Sumatera dan di Selat Malaka. Yes. Selat Malaka. Kalau anginnya sama, Anginnya sama, udaranya sama, udara sama, apalagi air lautnya kita sama. air lautnya sama, kesejahteraan yang beda. Iya. Kalau makanan kulinernya kita banyak samanya. Banyak samanya, tapi Indonesia lebih unggul lah ya. Ya, lebih banyak ya. Variasi karena kan di sana Melayu banyak ya. Ya. Kalau di Indonesia kan ada masakan Sunda. Mhm. Lalapan di sana kurang ada tuh. Di sana tuh kayak kari ya banyak ya. Iya, kari. Kari karena Melayu ya. Bersantan. Bersantan lah. Ini gimana Bang? Jadi Indonesia berseteru sama Malaysia. Kalau dalam konteks video ini ya, itu video ini menyebut ada menarasikan ada tembakan rudal ya. Susunan rudal yang ditembakkan seolah-olah Indonesia nembakin rudal ke Malaysia. Ya. Dan menunjukkan Indonesia adalah powerful gitu ya, King of ASEAN gitu. Dan faktanya ya video ini itu ketika saya cek itu lebih kepada simulasi game, Bang. Jadi banyak sekali game yang itu kemudian bisa memposisikan perang ya antar negara dan seolah-olah ini adalah simulasi itu dinarasikan itu adalah dari Indonesia. Dan dalam simulasi ini bangunan yang dibangun di situ bukan bangunan dari ASEAN, tapi struktur bangunan yang dihancurkan itu adalah struktur bangunan Eropa gitu. Jadi seolah bom itu ditembakkan dalam video ini, kemudian sampai ke tujuan, ke lokasi, dan bangunannya itu bukan bangunan ala-ala Malaysia, bukan bangunan Melayu di Malaysia, tapi bangunan seperti struktur bangunan di Eropa. Gitu. Dan penembakannya ini kan kesan sangat grafik motion sekali gitu ya. Dan itu adalah gambar-gambar khas game kan. Iya, kalau gambar rudal nggak begitu modelnya tuh. begitu. Kalau kita pernah lihat perang Afghanistan, Soviet, Ya. Ukraina tuh dia jauh gitu. Kalau gambar ini kayak gambar game online. Game online. Ini adalah kayak graphic motion aja. Iya. Dan struktur bangunannya bangunan Eropa, Bangunan Eropa. bukan bangunan, Bukan bangunan khas Malaysia. Asia dan Malaysia ya. Iya. Gak ada masjid pula di situ. Satu lagi, dan nggak ada pencetus tembakan rudal itu. Jadi kalau kita jadi jurnalis itu biasanya akan melihat peristiwa ini terjadi atas dasar apa gitu ya. Nah, itu mah kayak game ya. iya Dari video ya, game. kayak game gitu. Tiba-tiba asap di tengah gitu. Nah, Asap hitam. benar. Boom gitu. Dan kalau saya sih melihat konten ini bukan kategori hoax ya, Ini kategori lebih fiksi ya. Iya. Jadi Dia cuma pengen bikin cerita bagian sebenarnya. cerita, Seolah-olah ada serangan Bener. dari Indonesia ke Malaysia. Dari gambarnya udah kayak gambar game online game kartun. online. Nah. Jadi kalau ini disebut berita ya enggak, karena narasinya aja hurufnya juga enggak benar, penyebutan negara di sana salah, kata-katanya beberapa juga typo gitu kan. Jadi ya begitu. Jadi ini adalah konten fiksi sih Bang. Ya. Konten Kalimatnya Malaysia dibuat terang bersinar oleh rudal-rudal dari King ASEAN. Saya tahu saya King cuman MU ya. King ASEAN Indonesia. Jangan usik ambalat atau negaramu akan kuhapus dari peta. Nah, ambalat itu kan udah kelar kasusnya. Masih kayaknya masih ya, negosiasi. Dan sejauh ini kan negosiasinya yang udah selesai itu diplomatis. si Padan Ligitan ya, Iya. yang jadi milik Malaysia ya. Benar. Masih apa diplomasi kan, Masih nggak diplomasi. ada ketegangan senjata kecuali zaman Soekarno terakhir kan. Tapi Bang ini sebenarnya lebih ke fiksi ya, karena cuman nggak ditulis aja sama dia. Ya Gitu. itu makanya ini sama ketika kita tahu banyak produksi film Hollywood yang menjelaskan ketegangan Amerika dan Rusia gitu. Ya benar-benar. Ketegangan Amerika dengan China. Ya China. wajar aja sebuah fiksi itu sah-sah saja Iya. gitu. Tiba-tiba misalkan
Amerika ingin menyerang rudal ke Korea Utara Iya. karena dianggap semena-mena dengan rakyatnya. Itu sebuah konten fiksi Buat ya. film mah oke-oke aja. Oke aja. Cuman masalahnya karena ini di YouTube yang isinya sembarangan apa aja, Ya, berita juga ada, itu benar. juga ada, jadi tidak jelas ya. Dan seolah-olah ini adalah peristiwa bagi yang menangkap ini sebagai berita, ini adalah dia menganggap ini peristiwa beneran jadinya. Ya, benar. Jadi fiksi yang diolah yang mirip dengan berita ini ya akan dicerna oleh teman-teman yang literasinya kurang Ya. bagus. Wah, ini berita Indonesia mau perang dengan Malaysia. Ya. Satu, kedua, cerita ini akan diterima mentah-mentah bagi teman-teman yang suka dengan teori konspirasi. Ya. Gitu. Sesuatu yang besar akan terjadi ke depan gitu ya, di luar kekuasaan kita gitu. Tapi informasi hoax ini dia berani ya. Beritanya informasinya berdiri sendiri, lagi nggak ada masalah antara Indonesia dan Malaysia, Ya. hubungannya lagi baik-baik saja, tidak ada cantelannya, Yes. tiba-tiba dia bikin begini ya. Kalau dilihat di komennya benar sih Bang. Dia menarik orang-orang yang suka teori konspirasi itu. Oke. Ada juga yang tanya di grup di komentarnya. Ya. Maaf tanya, apakah Malaysia punya Iron Dome? Gitu. Ya. Yang setahu saya yang mau bikin itu Taiwan. Taiwan. Ya. Yang lagi panas-panasnya dengan Buat dia bertahan ya. Iya. Karena kan Itu biayanya mahal tuh, Bang. ya Taiwan kan secara ekonomi cukup juga, cukup Bang. ya. Manufakturnya keren kan. Iya. Taiwan tuh musuhnya China ya. Ya, kalau Ya. China kan menganggap Taiwan itu bagian dari dia. Ya, satu Cina kan. Sama kayak Hong Kong ya. Ya. Taiwan menganggap enggak gitu. Iya, Taiwan tuh dianggap punya negara sendiri ya. Kalau Indonesia menganggap satu Cina kayaknya. Iya. Iya kan kita nggak ada kedubes di Taiwan kan? Oh, kita nggak ada ya? Nggak ada kan? Ini Komjen kalau nggak salah. Iya. Bukan kedubes ya. Kita nggak mengakui Indonesia. Konsulat kali ya. Tapi kayak banyak pekerja Indonesia juga di Taiwan. Banyak ya. Karena kan hubungan ekonominya jalan terus, tapi secara Politik. kenegaraan kayaknya nggak Ya. Indonesia nggak mengakui Karena Taiwan. nggak enak sama China ya sebagai negara besar ya. Iya. Oke. Kalau nggak salah ada video yang bocor deh. Lihat loh. Oh, itu. Video Menhan lagi nelpon. Oh iya. Nggak tahu itu settingan atau apa ya. Tapi itu bener gak sih video ini? Ya, aku belum cek sampai detailnya. Iya. Tapi video itu beredar. Beredar ya. Oke. Indonesia menembakkan rudal ke Malaysia, kiriman hoax ya. Hoax. Oke, terakhir. Nah ini nih menarik nih. Bencana di Sumatera menimbulkan korban jiwa sangat banyak. Kerugian hingga ratusan miliar. Rumah kehidupan masyarakat hancur. Ladang-ladang, sawah, kebun, binatang piaraan semuanya hancur. Bahkan di Aceh Tamiang, Bang, Ya. katanya ada desa yang seluruh warganya dan rumahnya hilang. Ya. Gitu. Benar. Tadi pagi saya dapat berita seorang petugas BNPB di Aceh yang menangis karena tidak sanggup mengangkat begitu banyak mayat yang ada di sana di Tamiang ya. Banyak hal yang memilukan di Sumatera ya. Termasuk ada juga beberapa pejabat yang kurang peka sih menurut saya. Ya. Misalnya dia mengatakan bahwa Serem di peristiwa medsos. bencana Sumatera hanya mencekam di medsos, tapi dalam kenyataannya semuanya udah baik-baik saja. Kita sempat sedih ada pejabat bilang seperti itu, apalagi pejabat yang ngurus bencana. Dalam hati semua orang, dalam hati saya nih, kok ada sih ngomong begitu, kok di tengah-tengah duka ngomongnya begitu. Kalaupun mau ngomong begitu, dalam hati aja lah gitu, gak usah disampaikan gitu. Walaupun maksudnya sih pengen jelasin soal status bencana nasional ya, kenapa nggak diberikan. Tapi statement itu membuat banyak orang terluka, termasuk mereka yang tidak kena musibah pun merasa terluka dengan itu. Ya. Nah, besoknya mungkin menyadari hujatan netizen yang luar biasa,
beliau meralat lagi omongannya. Dia meminta maaf dan mengatakan bahwa ternyata saya tidak tahu bencananya sebegitu dahsyat. Ya itulah, kita mesti belajar komunikasi publik dan komunikasi bencana yang di atas itu ada namanya empati. Itu yang mesti didahulukan, bukan soal yang lainnya. Soal teori segala itu bisa nanti, tapi empati itu harus ada di atas segala-galanya untuk bencana ya. Nah, tapi kita bukan mau bahas itu intermezzo aja. Di tengah bencana itu muncullah binatang buas. Muncullah harimau. Kalau ada juga gajah yang mati ya, yang Gajah. mati, sedih banget kita ngelihat gajah. Ada juga kucing dan anaknya yang terperangkap di atas ranting pohon, kemudian ditolong oleh petugas BNPB. Cuman ya tiba-tiba ada harimau di rumah penduduk. Nah itu gimana? Apakah itu benar? Ataukah itu hanya AI? Atau seperti apa sebenarnya? Ya, pertama sebaiknya jangan memproduksi AI ya ketika ada peristiwa-peristiwa bencana ini. Itu. Nah, ini adalah AI. Jadi ada harimau, ada macan ya. Video yang memperlihatkan ada macan, ada banjir di perumahan. Dan ini berbahaya jika ini diedarkan, ini berbahaya. Efeknya ketika ini diedarkan di komunitas yang di sana ada banjir. Itu AI, Bang? AI ini, Bang. Yang macan dua Macan itu dua AI. itu AI. Kemudian kok dia bisa ada fotonya, ada. Kalau lihat secara detail, kasat mata aja itu pergeseran air ketika dia lewat itu nggak ada. Ditambah lagi buntutnya si macan itu berada di atas ya? Iya, ngapung. Jadi memang ada aplikasi Hive Moderation yang bisa menggunakan, yang kita cek ya berapa persen tingkat produk ini adalah sintetis bikinan artificial intelligence. Coba kita ulang lagi, bisa diulang nggak? Coba diulang. Coba Bang Furkon, kita lihat pelan-pelan dia berjalan. Dan dia jalan normal kayak nggak berada dalam air kan. Kalau dilihat dari gerakannya ya. Dan ini satu tiba-tiba jadi dua ya? Iya. Dari gerakannya kayak nggak di dalam air. Kalau orang berada dalam air pasti akan membutuhkan tenaga lebih berat ketika mau jalan. Ini nggak ada. Itu bisa dilihat. Nah, ini berbahaya. Kenapa berbahaya disebarkan ketika banjir? Orangnya nggak mau evakuasi, Bang. Saya takut ada harimau. Saya takut ada macan. Jadi ini nggak mau keluar. Iya. Dan itu saya dengar juga terjadi di Padang ketika banjir, ada hoax hiu. Hiu yang masuk ke dalam rumah. Keliaran di depan rumah, kelompok rumah. Jadi kalau kita keluar di sama hiunya. Bahkan ada yang khawatir. Emang hiu tinggal di air tawar, Bang? Ya kan. Kan tidak semuanya orang paham itu. Ketika apalagi kalau sering nonton film Hollywood gitu kan. Iya. Dia akan melihat wah hiu ini bisa hidup di air manapun. Air manapun gitu. Ya, pokoknya air lah gitu. Nah itu mengkhawatirkan ketika. Tapi yang macan ini ibu saya percaya loh. Banyak yang percaya, Bang. Karena kan Sumatera tuh terkenal identik dengan macan Sumatera dan logis, atau harimau Sumatera. Ya, dan logis ketika hutannya rusak, mereka turun. Ditambah lagi banjir ya. Dan bagaimana nasib mereka sekarang di hutan itu perlu kita. Saya termasuk yang agak terkacau. Saya pikir benar, cuman saya pikir ini hanya Astela ntar deh. Karena kalau kita lihatnya ada yang benar, Bang. Ada yang benar itu yang soal buaya. Oh, buaya. Buaya di tempat saya tuh di Sumatera Barat. Jadi ada video itu buayanya berenang di jalan yang jalannya lagi ada airnya, yang lagi ada banjirnya. Yeah. Nah, memang di daerah itu memang dulunya adalah daerah itu memang sekarang udah jadi perkebunan kelapa sawit, tapi dulunya itu jadi rawa-rawa. Memang alamnya, habitatnya buaya kan dulu. di rawa ya. Ya. Nah, karena ganti kebun sawit, dia lebih banyak bermain di muara sungai. Nah, muara sungainya tumpah airnya. Penuh ya. Penuh, dan buayanya kemana-mana. Akhirnya buayanya ikut ke jalan. Kenapa nggak ke kelapa sawit, Bang? Larinya? Karena udah terbenam juga. Loh, kan kelapa sawit bisa menahan air dong. Kan ada daunnya. Oh iya ya, ada daunnya ya. Tetapi itu kan akar kelapa sawit tidak sama dengan akar pohon-pohon lainnya, Bang. Oke. Nah, satu, dua, kalau hutan itu akan ada ekosistem gitu kan.
Oh, jadi kayak katanya orang Walhi bilang kalau Mhm. akar pohon di hutan itu dia saling mengikat satu sama lain. Iya, itu yang supaya nggak terjadi longsor. Ya, Kelap jadi dia kayak ini, dia kayak apa, kayak besi buat apa tuh, besi buat bangun rumah apa namanya? cakar ayam gitu. Cakar ayam kayak rangka gitu. Mhm mhm. Jadi dia mencekam gitu, mengapit Ya, sehingga kuat banget tuh itunya, tanahnya jadi nggak bakal ambrol ke bawah. itu hutan beneran. Itu hutan beneran. Kalau sawit kan ada jaraknya, Bang. Supaya akarnya nggak Nggak saling saling memakan. oh. Kalau deketan, mereka nggak produktif Ya, karena kan saling merebut nutrisi. Oh, jadi mereka berjarak ya. Makanya jarak. Nah, efeknya ya itu tadi, tanahnya labil gitu ya. Begitu. Oke. Nah, di tempat itu memang ada lokasi yang sering ditemukan buaya, bahkan sering konflik buaya dan manusia. Bahkan buayanya nyerang manusia sering. Oh gitu. Nah, kemarin banjir. Ribut tuh gimana mau keluar ini. Itu fakta. Warga Itu ketakutan di daerah keluar. mana, Bang? Hah? Sumatera Barat itu daerah mana tuh? Di wilayah Tikuli Mojorong namanya Kabupaten Agam. Oh, Kabupaten Agam ya. Nah, di wilayah itu memang daerah banyak buayanya. Nah, ketika banjir kemarin mereka bingung mau jalan menelusuri Sungai. jalan yang banjir itu atau nunggu evakuasi. Ya, akhirnya Evakuasi. mereka memutuskan nunggu evakuasi aja. Jadi mereka dalam rumah aja Dalam rumah karena aja. antara jalan sama sungainya itu udah hampir sama. Udah bersama dan buayanya bisa keliaran Bisa kelihatan kemana-mana. kemana-mana. Begitu. Iya, Nah, iya, itu iya. fakta. Nah, harimau ini hoax karena tidak ada video aslinya, tidak, dan apa namanya, pixel gambarnya juga sangat rendah. Dan gerakan harimaunya ketika berada dalam air itu nggak seiring Heeh. Dan- gemericik airnya dengan gerakannya nggak seiring. Ya, yang aneh adalah harimau yang pertama besar, tenggelam. Satu. Harimau yang satu kecil malah Iya. nggak tenggelam. Hmm. Ditambah buntutnya harimau yang kecil itu udah seperti buntut anjing. Ya, Kalau harimau itu kan buntutnya dia agak lancip ya. Dan dia dari satu harimau tiba-tiba jadi dua. ya. Satu, terus dua. Nih, dia jalan tiba-tiba udah dua aja tuh. Tuh, yang gede gitu, yang gede itu lihat tuh. Itu kan harimau juga kan, yang kecil kan? Iya. Dan satu lagi ada video yang memperlihatkan buntut gajah. Ya, Itu di Aceh dan itu benar. itu benar ya. Iya. Gajahnya kayaknya ke bawah longsor. Kemudian kepalanya nyungsep ke dalam tanah, tinggal buntutnya Sisa aja buntutnya ke yang ke atas dan wajahnya udah mati ya. Itu wilayah Tamiang juga nggak salah. Dan itu sangat mengkhawatirkan karena katanya sekarang udah menggelembung karena udah membusuk kan, dan harus dikubur gitu seharusnya. Kalau enggak itu akan memunculkan bau dan akan menjadi sumber penyakit. Ya. Itu berarti kalau gajah sampai kena longsor gitu, berarti bener-bener hutannya udah habis dong ya. Iya, karena seperti abang tadi bilang nggak ada yang megangin tanahnya, udah nggak ada lagi. Ya Allah, ini bener-bener nih. Dan hari ini tadi saya dapat gambar mencekam banget wilayah itu karena aktivitasnya nggak berjalan gitu loh. Pasokan pangan, pasokan energi itu nggak normal gitu. Dan itu sangat berbahaya gitu. Dan kenapa ini sangat mengkhawatirkan? Aceh itu daerah penyangga, daerah terdekatnya adalah Sumatera Utara. Kondisinya Oke. juga sama, mengalami masalah yang sama. Sumatera Utara berdekatan dengan Sumatera Barat. Masalahnya juga Sama sama. juga. Nah, akhirnya nunggu siapa nih gitu ya. Ya kebutuhan di sana itu sekarang adalah evakuasi jalur udara, bantuan melalui udara, dan bantuan evakuasi melalui udara dan laut ini hanya bisa instruksi dari pemerintah pusat karena pemerintah daerah itu nggak ada yang Nggak punya Siapa yang punya pesawat helikopter? gitu ya. Dan Ya, mahal lagi biayanya, mahal. Bang. Dan kalau bantuan darat itu udah nggak bisa. Ya. Udah nggak bisa. Nah, pusat. Dan masalahnya lagi, BNPB katanya dananya dipotong. Iya, Sudah. Aduh, Jadi mengirim tapi bantuan darat emang udah nggak bisa, Bang. Yang bisa tuh hanya nenteng beras, itu masih bisa. Tapi kalau masuk ke dalam-dalam, nenteng beras kalau cuman di lokasi yang masih bisa dilewati oleh kendaraan itu mah mereka sudah bisa melakukan sendiri. ini ada Bang. kabar ya, dia masuk di helpdesk-nya RCTI. WA nih. Kabar dari saudara, teman-teman di Langsa, Aceh. Wow. Per hari ini bantuan belum juga ada dari pemerintah. Orang-orang sudah kelaparan, harga-harga melangit, beli BBM ngantri,
dan berjam-jam. Beli beras dibatasi, tolong dong saudara-saudara kita yang kena bencana. Tolongin dong kena bencana. Bagaimana bantuan sudah sampai hari ini belum datang. Saya sudah tidak kuat lagi dan tidak bingung mau kemana lagi informasinya. Mungkin teman-teman iNews bisa memberitakan dan membantu saya. Dia kasih nomor telepon, namanya Wanda. 08 sekian-sekian. Iya. Kemarin saya dapat yang dari Gayo juga begitu, Bang. Udah nggak ada lagi stok makanan. Nggak ada di lagi sini. stok makanan. Bantuan juga terputus karena jalan yang roboh, jembatan. Salah satu jalan adalah dengan helikopter. Airdrop. Sementara helikopter tidak dimiliki oleh pemerintah daerah, dia hanya dimiliki oleh BNPB, Basarnas, TNI, dan mereka baru bisa jalan kalau ada instruksi dari pemerintah pusat. Ya. Eh, Atau Basarnas gitu Ya. ya, instruksikan. Nah, teman-teman sementara jumlahnya nggak sebanyak, kebutuhannya banyak kan sekarang. banyak banget. Karena ini tersebar di mana-mana, Bang. Dan ini luas sekali kejadiannya. Jadi mau kemana pun udah nggak bisa mobil lewat. Jadi ini mesti ada terobosan baru. Bahkan teman-teman Dompet Duafa bilang bahwa mereka hanya bisa masuk di tempat yang bisa mereka lalui. Ya. Untuk masuk ke dalam mereka udah nggak bisa karena Ya. jalurnya berat sekali katanya. Dan perlu alat berat untuk masuk menerobos dan mereka tidak punya. Kalau bantuan mereka punya. Nah, tinggal yang bawa ke dalam itu yang nggak ada. Makanya memang akses udara yang paling cepat dan paling bisa dilakukan. Mumpung cuacanya sekarang lagi bagus di sana. Ya. 2 hari ini udah mulai cerah kan di sana. Kalau dari helikopter bantuan dilempar nggak apa-apa ya karena lebih aman kan. Kalau dari mobil jangan dilempar. Ya. Kan bisa berhenti, kasihin kan. Emang lempar kaos. Iya maksudnya kalau dari mobil kan bisa berhenti. Kalau di udara memang harus dilempar. Kan ada yang nanya juga tuh waktu itu. Tapi kalau di mobil bisa lempar kaos tapi. Itu kaos cuman. Ini aku bantuan dari helikopter dilempar. Ya, Bu, mesti dilempar, Bu. Karena kalau nggak dilempar, itu baling-balingnya bisa kena warga. Dan Iya. baling-baling itu kenceng banget nih. Gitu. Makanya tetap harus tinggi dan harus mesti dilempar gitu. Kalau turun landasannya itu harus standar Harus dulu. standar dan nggak bisa sembarangan gitu. Nggak bisa sembarangan. Bahkan kalau cuacanya lagi buruk, angin lagi kencang, nggak boleh turun helikopter. Nggak boleh turun, ya. Jadi nggak bisa sembarangan. Makanya memang harus dilempar, bukannya tidak sopan, bukan. Ya, Memang dulu- begitu mekanismenya. Dulu aku pernah juga ikut airdrop waktu Mentawai, Bang. Dia pakai Hercules, jadi Iya. Hercules itu bang rendah, gitu ya. Kemudian dia naik lagi, Naik lagi. itu dilepas itu bantuannya. Waktu serem di juga ya. waktu di Mentawai dulu, karena Mentawai juga terisolir seminggu baru ketahuan di sana ada tsunami kan. Oh iya, 2009. Nah, Ya. ini bahayanya jika ini kerawanan ini dibiarin, bencananya tidak hanya bencana akibat masalah yang dimunculkan oleh air dan sebagainya. Abis ini bisa jadi bencana sosial, bencana ekonomi, Dan bencana kesehatan. ujungnya bencana kesehatan, bencana politik akhirnya, Iya. bencana keamanan juga. Ini mesti serius nih ditanganin nih. Ya makanya ada yang bilang tidak ada masalah sebenarnya mau bilang ini bencana nasional atau bencana daerah, tidak ada soal, bukan Iya. persoalan itu gitu ya. Yang utamanya adalah bagaimana sumber daya untuk mengevakuasi, memberikan bantuan penanganan darurat ini segera dilakukan gitu. Kita berharap ya para pejabat itu nggak usah deh pamer-pamer. Ya, yang dibutuhkan oleh rakyat itu bukan Anda membersihkan rumah mereka. Itu ada mereka bisa dan petugas juga banyak. Ya. Yang dibutuhkan dari kalian itu sebagai wahai para pejabat di RI itu adalah tindakan kebijakan regulasi keputusan yang cepat. Itu yang dibutuhkan. Gitu. Cepat kirim bantuan. Ada satu momen ya, Bang. Seorang teman dari filantropi bilang, saya tanya, "Bang, gimana bantuan?" "Mas, bantuan mah kita siap. Kita bisa bawa juga pakai pesawat turun di bandara. Problemnya adalah, ini asli dia ngomong begini, tidak ada komando yang sama, tidak ada leadership di daerah bencana. Kami bawa bantuan, terus kami bawa kemana barang ini? Itu nggak ada, Bang. Kalau menurut dia, seharusnya ketika di daerah bencana itu ada komandonya. Oke, dia lagi di Aceh nih, dia udah dipetain tuh, ini identitasnya dipetain, daerah ini, oke. Dompet Duafa,
kamu kesini ya. Iya. Azhar Humanity kamu kesini ya. Rumah Jakat kamu kesini ya. Saya ingat itu ketika PMI kamu kesini ya. Jadi jelas gitu loh Bang. ya, saya ingat itu ketika Merapi, Bang. Syafi Ma'rif ya. Waktu kepala BNPB-nya. Doni Monardo. Oh, Bukan, Syafi Ma'rif. Syafi Ma'rif. Nah, dia melakukan itu. Karena waktu itu saya pernah liputan itu, dan di posko utama, mereka memang bikin posko utama, dan di posko utama itu memang teratur siapa yang kesini itu diarahin seperti itu. Dan ada laporan hariannya. Iya, itu yang penting. Nah ini kata dia, nggak ada. Kita nih gimana nih? Kan kita? tadi keluarnya Bang, anggarannya nggak ada. Posko utamanya sekarang di mana? Nggak coba? tahu, nggak jelas kita. Nah Posko itu utama penanganan bencana, apakah ada di Jakarta atau di Medan atau di Aceh gitu kan? Komandonya ada di sana. Ini kan ada yang ngomong di Jakarta, ada yang ngomong di Aceh, ada yang ngomong di Padang gitu kan. Ini komando itu yang Ya. nggak ada. Tim BNPB, aku rasa tim BNPB ini punya banyak resources kan. Mereka sudah pengalaman menangani banyak iya, bencana. banyak, udah punya pengalaman. Tapi mereka nggak turun karena anggaran nggak ada. Iya, Gitu. iya. Itu info dari orang dalam juga Iya, sih iya, gitu. iya. Kita lihat ya Mereka nanti ya. mereka nggak bisa terbang ke sana karena anggarannya nggak ada. Biasanya mereka bisa satu tim bawa dol desa itu kan, menyiapin tenda darurat segala macam, pusat komando. Dan itu terjadi waktu di Lombok. Di Lombok itu Doni Monardo dulu kan, Ya. almarhum. Kemudian di Merapi itu almarhum juga, Sutopo, kepalanya Syafi Sutopo Ma'rif. Purwonugroho ya. Almarhum beliau. Dah, kita rindu orang-orangnya itulah. Oh jadi iya ya. itu. Pak Sutopo, Pak Yuri, Pak Doni Monardo, Syafi Ma'rif, orang-orang hebat di dunia kebencanaan ya. Oke Bang. Ya. Video yang beredar ada macan atau harimau yang beredar di daerah bencana di Aceh, itu kita nyatakan hoax ya. Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau dapat informasi atau video macan 2 yang beredar di rumah penduduk kebanjiran, itu adalah buatan AI. Itu tidak pernah ada kejadiannya. Tapi kalau ada buaya yang di daerah mana Bang tadi Bang? Pesisir Sumatera Barat. Sumatera Barat, itu memang benar. Buaya itu karena ada di muara sungai, Muara sungainya meluap. sungainya meluap ke jalan, jadi buaya juga naik ke atas jalan sehingga warga nunggu evakuasi. Kalau ada ikan hiu mengelilingi rumah warga karena kebanjiran, itu tidak benar. Itu hoax. Karena hiu tidak hidup di Air tawar. air tawar, apalagi air tawarnya berlumpur lagi. Iya. Apalagi air susu. Apalagi air susu. Gitu. Yang hidup di air tawar itu buaya darat. Beda. Gitu. Oke. Bang, terima kasih banyak. Terima waktunya, kasih, Bang. Sehat-sehat terus. Amin. Masyarakat membutuhkan informasi yang lurus dan juga informasi yang akurat. Jangan percaya dengan informasi yang beredar begitu saja sebelum kita lihat kebenarannya. Anda bisa mengkonfirmasi kebenaran itu di YouTube Official iNews dan juga YouTube Trijaya FM, dan juga saksikan selalu Viral Tapi Hoax bersama saya Gayam Motorsikit dan Bang Asnil Bambani Amri. Demikian, sampai ketemu di Viral Tapi Hoax minggu depan.